menarik untuk dibahas. Anjay, anjir, BGST, yang artinya menurut kami adalah sebuah kata-kata yang kasar. Kami mempunyai dasar kenapa bilang kata-kata itu kasar. Dikutip dari sebuah fenomena berita pekanbaru.com. Anjay adalah sebuah ungkapan atau kata-kata yang diperhalus. Dari mana asal atau dari mana bermulanya kata anjay ini? Ya, anjay merupakan kata yang diplesetkan dari kata sebenarnya. Dasar kata anjay berasal dari kata, maaf ya, anjing. Mengingat kata anjing itu begitu kasar, makanya saya hadir di sini untuk menanyakan langsung kepada pakar-pakar dan narasumber yang berkompetensi di bidangnya. Saya sudah tersambung dengan narasumber kami yang berada di Semarang. Saya perkenalkan, Pak Tommy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Lutfi. Apa kabar Pak Tommy? Alhamdulillah, baik, kabar baik. Ya, Pak Tommy. Ini Pak Tommy, sebelum kita mengulas segala bentuk apa yang kita akan bahas, boleh Pak memperkenalkan diri dulu, Bapak ini siapa sih Pak? Ya, baik. Mas Lutfi dan para pendengar yang berbahagia, saya Dr. Tommy Yuniawan M.Hum, mengajar di Universitas Negeri Semarang di Fakultas Bahasa dan Seni di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di Kaprodi Sastra Bahasa Indonesia Universitas Negeri Semarang. Ya, di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di jurusan Sastra dan Bahasa Indonesia. Berarti secara tidak langsung Dr. Tommy Yuniawan ini merupakan narasumber yang berkompetensi di bidang tata bahasa. Bukan seperti itu Pak? Ya, saya doktor di bidang ilmu pendidikan bahasa, Mas Lutfi. Ya, berarti saya tepat ya Pak ketika saya berkonsultasi tentang bahasa-bahasa Indonesia ke Bapak ya sebagai narasumber. Ya. Ya, oke. Nah, jadi gini Pak, berdasarkan fenomena yang ada saat ini, bahwa ada beberapa kata-kata itu yang lagi viral Pak, yaitu kalimat anjay. Anjay, ada anjir, ada anjur, ada BGST. Dimana saya sangat tertarik dengan kalimat-kalimat itu untuk mengerti apa sih artinya sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Karena dari artikel yang saya rujuk, kata dasar ini ternyata viral yang disebarluaskan oleh public figure, YouTuber, maupun selebgram maupun orang-orang yang mempunyai follower yang sangat berkompetensi ataupun bisa menyiarkan sebuah berita maupun sebuah pesan yang tersirat. Jadi, kenapa saya tertarik membahas kalimat anjay ini kepada Bapak sebagai ahli ataupun pakar tata bahasa Indonesia? Karena dikutip dari salah satu berita, tribunpekanbaru.com, itu menyatakan bahwa kalimat anjay ini adalah kalimat anjing. Nah, lalu sampai seorang public figure, seorang YouTuber, seorang selebgram, bahkan remaja-remaja kali ini mengikuti kalimat tersebut. Ini saya buat tanpa mensudutkan salah satu nama ataupun siapapun ya Pak. Saya menyebutkan ini karena kalimat ini muncul di publik. Seperti itu. Yang membuat miris, ada beberapa video Pak, di mana video ini itu ada anak kecil mengikuti kalimat anjay. Dia mengikuti seperti ini Pak. Memandangmu anjay anjay. Lagu Balonku Ada 5, bagi saya, mungkin bagi orang tua saya dan mungkin bagi Bapak, adalah lagu yang sangat legend. Setuju ya Pak ya? Karena kita di pendidikan dasar maupun sampai SD, sampai TK maupun playgroup, kita diajarkan dengan lagu Balonku Ada 5. Betul ya Pak? Betul. Nah, ini kalimatnya betul, diplesetkan Pak. Diplesetkan seperti ini. Itu yang ngomong anak usia 5 tahun sampai 8 tahun Pak. Sudah bisa mengikuti hal itu. Bahkan ada anak di atasnya umur 10 sampai 15 tahun mengikuti itu dan menjadi bahan tertawaan orang-orang dewasa ataupun orang-orang remaja di sekitarnya. Tentunya remaja-remaja ini akan mengikuti juga kalau anak kecil pun sudah mengikuti ya kayak. Iya. Buat kami-kami yang sudah dewasa dan Bapak pasti akan menyikapinya dengan beda. Kalimat anjay ini meaningnya apa? Namun anak kecil ini meaningnya apa? Kan itu kan berbeda-beda, tidak mungkin bisa disamakan. Karena dalam kamus bahasa Indonesia KBBI, anjay itu tidak ada, Pak. Seperti itu. Nah, saya mohon penjelasannya, Pak. Bagaimana menurut Bapak dari seorang ahli tata bahasa menanggapi fenomena ini? Ya, baik. Terima kasih, Mas Lutfi. Saya sudah membaca dan menyimak
video yang terkait dengan fenomena yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Lutfi ya. Yang pertama, memang fenomena bahasa ya, saya memberi istilah fenomena bahasa ini ada secara realistis, ada di masyarakat kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, fenomena tersebut merupakan bentuk ekspresi bahasa, ya, bentuk ekspresi bahasa yang digunakan oleh manusia di dalam berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya dalam satu komunitasnya atau dalam segala aktivitasnya. Itu yang pertama. Nah, perlu diketahui bahwa manusia itu tidak homogen, maksud saya, tidak satu, tetapi heterogen. Jadi sekelompok manusia atau masyarakat yang heterogen. Nah, keheterogenan masyarakat itu misalnya dari usia tadi ya, lagu Balonku dinyanyikan oleh anak-anak, orang dewasa dan seterusnya. Kemudian dari segi pendidikan, kemudian dari segi etnis, ya, dari segi latar belakang, status sosialnya begitu. Nah, keheterogenan inilah yang menjadikan bahasa juga bisa heterogen atau istilahnya bervariasi. Artinya ada variasi bahasa dalam suatu masyarakat. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, adanya ekspresi bahasa tadi ini menunjukkan adanya satu fenomena perkembangan dan perubahan pada wujud bahasa. Maaf, tadi di teks pemberitaan surat kabar ya, dan juga di tayangan video tadi, ada kata, anjay ya, anjay. Ini ada satu perkembangan dan perubahan wujud bahasa. Secara gramatikal sebenarnya seharusnya itu adalah anjing, begitu ya. Lalu oleh sekelompok komunitas ini diubah wujudnya menjadi anjay. Ya. Termasuk ada contoh, Mas Lutfi ya, ada anjay, ada ada anjrit juga ya. Saya pernah mendengar atau membaca itu. Betul ya? Ya, anjer. Nah, ini ada perubahan wujud bahasa yang dari yang sebenarnya seharusnya anjing menjadi itu. Nah, ini fenomena itu terjadi. Bahkan tidak sekadar leksikon atau kata itu. Misalnya ada kata santuy ya. Ya, itu sebenarnya kan santai. Nah, ini menunjukkan adanya perubahan wujud bahasa. Itu dari segi bahasa. Nah, jadi fenomena yang tadi Mas Lutfi sampaikan baik dari artikel surat kabar, kemudian dari tayangan beberapa video ya, tuturan anjay, kemudian anjer, alay, bisa juga ya, ada kepo misalnya. Betul. Ada juga santuy. Oh, banyak Pak, banyak sekali Pak. Banyak ya. Ya. Ini waktu demi waktu kosakata atau kata-kata itu, atau dalam ilmu linguistik namanya leksikon, gitu ya. Ini akan terus bermunculan, maksud saya. Oke. Artinya tidak bisa, dihentikan secara tiba-tiba atau dilarang. Ya. Tetapi akan terus bermunculan. Nah, akibatnya yang menggunakan atau yang menuturkan kata-kata itu tidak hanya komunitas itu saja, tapi masyarakat lain pun ikut menggunakan. Betul. Sampai anak kecil pun ikut Pak yang tidak dikenal. Nah, betul. Akhirnya sampai anak kecil saja yang menyanyikan lagu Balonku ada 5. Balonku ada 5 itu lagu bagus ya. Betul. Lagu zaman saya, Mas Lutfi kecil juga. Lalu tiba-tiba mereka ikut mengatakan itu gitu. Ya. Nah, berarti jadi, seperti ini Pak. Berarti secara langsung anjay ini sudah pasti diplesetkan dari kata anjir atau anjing, ya, atau gimana Pak? Betul. Jadi ada perubahan wujud bahasa
yang dari yang sebenarnya. Oke Pak, Di kamus sebenarnya itu atau- apa Pak? Menurut Ya. Bapak, kalau dari kata anjay itu sebenarnya apa sih? Kalau menurut Bapak dari pakar tata bahasa? Ya, dari segi wujud bahasa atau gramatikalnya itu sebenarnya atau menurut leksikon yang benar adalah maaf anjing begitu ya. Oke, berarti korek ya Ya. Pak. Kalau anjay itu leksikonnya adalah anjing. Dari kata Ya, anjing. Oke. dari sana. Dari sana Ya. asal usulnya. Menurut Bapak ya, dari seorang Ya. pakar ya Pak ya. Ini kita Ya. referensinya dari kalimatnya tribunpekanbaru.com yang bilang juga anjay itu adalah maaf ya anjing. Nah, lalu seperti ini Ya. Pak, apakah ketika ada salah satu orang mendenial atau defensif, kalau kalimat itu bukan itu anjay, bagi kami Ya. adalah sebuah rasa kagum. Ketika melihat sesuatu, Ya. contoh, saya melihat, wih Pak, lukisannya Bapak bagus, itu orang normal. Kalau ada orang zaman sekarang milenial, anjay lukisannya bagus Pak. Menurut Ya. Bapak, dari segi tata Ya. bahasa Indonesia di bidang Bapak, apakah Ya. tepat mengagumkan sesuatu dengan bilang anjay? Oke, baik. Nah, di dalam penggunaan kosakata atau kata ataupun leksikon begitu ya dalam linguistik, termasuk kata maaf anjay tadi, itu tidak terlepas dari konteks makna atau dalam ilmu bahasa namanya semantik begitu. Jadi Oke, leksikon itu tidak mungkin lepas dari semantik. betul, Mas Lutfi. Oke, Ya. berarti tarik benangnya adalah leksikon itu berhubungan dengan semantik, di mana leksikonnya itu tadi anjing, semantiknya mau Ya. diartiin apapun ya tetap anjing. Ya, ada aspek makna yang menyertai setiap kata. Siap. Ada makna makna yang sesungguhnya. Ada makna yang itu kiasan begitu. Ada makna yang bersifat lugas maksud saya. Tetapi ada makna yang istilahnya kiasan gitu ya, Betul. atau tidak langsung. Nah, dalam konteks aspek makna ini terkait juga dengan aspek afektif maksud saya, nilai rasa begitu. Ya, Nah, dalam konteks tertentu, ya. ketika tadi Mas Lutfi katakan, wah lukisan Anda bagus sekali, maaf tiba-tiba ditambah kata anjay, ini konteksnya adalah konteks nilai rasanya sebenarnya berupa pujian, tetapi pilihan kata yang digunakan untuk memuji menggunakan kata Anjing. kata itu maksud saya. Menggunakan Ya. kata anjing. Gitu, Pak. Ya, jadi artinya ada pergeseran makna ya, ada pergeseran makna dan penggunaan kata itu, gitu. Maaf Mas Lutfi. Ya. Termasuk kata misalnya kita melihat ada seorang anak kecil dia sudah bisa mengendarai apa itu namanya, misalnya sepeda motor ya, Ya. ataupun maaf mengendarai misalnya mobil. Ya. Rasa kagum kita, rasa pujian kita kepada si anak kecil itu yang luar biasa. Dia tidak menggunakan kata hebat atau luar biasa, tapi maaf, dia menggunakan kata maaf ya Mas Susi, bahasa Ya. Jawa begini, Ya, Pak. kurang ajari bocah cilik iso numpak motor misalnya begitu. Ya. Kalau sekarang anjay anak kecil udah bisa naik motor. Gitu ya, Pak. Nah itu. Oke, Pak. Ya. Bentar, Pak. Jadi secara tidak langsung kalau misalnya saya bilang anjay anak kecil ini udah bisa naik motor, itu tetap kagum dengan kalimat anjay anak kecil bisa naik motor atau anjing nih orang anak kecil bisa naik motor. Kalau di Bapak tafsirkan. Ya, kalau dia menggunakan kata yang benar, seharusnya dia tidak menggunakan kata maaf anjing. Kalau Ya. menggunakan kata yang benar berarti tidak menggunakan kata anjay ya. Berarti wow, anak itu udah bisa naik motor atau Masya Allah, anak itu sudah bisa Ya. naik motor. Betul. Itu yang benar ya, Ya. Pak ya? Ya. Oke. Ya, artinya dalam konteks kelaziman, Ya. kelaziman masyarakat umum itu maksud saya. Oke, benar gini Pak. Ya. Kalau menurut Bapak dari tata bahasa yang Bapak pelajari dari S1, S2, S3 di bahasa Indonesia, setujukah Ya. apabila ada orang yang ngomong anjay, anjay, anjir, anjrit, anjir,
disiarkan terus-menerus sampai akhirnya diketahui sampai anak kecil. Menurut Bapak, setuju atau tidak setuju? Ya, untuk konteks kata itu, sebab begini, ekspresi bahasa atau variasi bahasanya itu kan tidak sekadar satu kata itu. Ya. Tetapi ada kata lain yang maknanya juga bagus begitu maksud saya. Oh, jadi kalau Artinya- penggunaan itu bisa diganti pakai yang lain kan harusnya? Betul. Betul. Berarti secara Ya. langsung Bapak setuju atau tidak setuju, Pak? Ya, kalau saya sebagai ahli bahasa, sebab ketika kita berbicara bahasa tidak sekadar ansih wujud bahasanya, tetapi ada politeness, ada kesantunan di situ yang menyertai, ada kooperatif principle, ada prinsip kerjasama antara kita sebagai penutur dan orang lain yang mendengarkan. Oke. Saya tidak setuju bila Apa, kemudian Pak? kata Bapak apa? anjay ini, Bapak apa? ya saya tidak setuju ketika Bapak kata tidak setuju ya guys. Seorang Ya. ahli tata bahasa setuju dengan saya kalau bahasa anjay itu tidak setuju apabila digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat berkomunikasi dengan orang yang lebih tua maupun sebaya atau anak di bawah umurnya. Karena apa? Karena itu bisa menjadi pembelajaran bagi orang yang mendengarnya dan menjadi sebuah kebiasaan untuk mengikuti hal tersebut. Bukan begitu, Pak? betul Mas Lutfi, ya. Oke, gini Pak, kalau kita sudah mengartikan berarti kita sepakat anjay ini dari seorang pakar bahasa Indonesia adalah anjing. Kalau kita bawa ke ranah hukum, misalnya Ya. ada orang, saya contoh dikatain gini, anjay lu Lutfi. Saya tahu Pak artinya anjay, bagi saya adalah anjing, saya memahami itu. Saya tidak terima, Ya. saya bawa ini ke sebuah ranah pidana atau hukum, saya bawa ke situ. Memungkinkan tidak saya mendapatkan pembelaan kalau kalimat anjay yang saya pahami adalah anjing itu dari segi tata bahasa ahli Bapak, dari segi ahli tata bahasa Indonesia. Bagaimana menurut Bapak? Ya, bila kata itu atau dalam hal ini kata anjay tadi kemudian ditujukan pada seseorang ataupun sekelompok orang, lalu seseorang itu atau sekelompok orang itu tidak berterima atau merasa ada apa, dalam tanda kutip ada kekerasan dalam bahasa ya Ya. istilahnya, itu kemudian diproses, ya itu bagian dari pelecehan kepada seseorang itu atau kepada Paham ya, guys? sekelompok masyarakat Beliau itu. menyebutkan Ya. sebagai sebuah pelecehan apabila orang tersebut tidak terima dikatakan dengan kalimat anjay. Penjelasannya seperti apa Pak? Kalau tidak terima Pak? Karena apa Pak? Ya. Unsurnya? Karena itu merendahkan seseorang itu, Yes, dan betul. juga misalnya itu sekelompok orang itu. Betul. Jadi ya, Seperti itu ya Pak ya. Nah, ya, jika ada orang yang nanti masih defensif menggunakan kata anjay kepada sesama kelompoknya, hanya untuk sesama kelompoknya Pak, hanya untuk sesama kelompoknya, itu fine-fine aja atau lebih baik jangan juga? baik. Fenomena kata anjay itu sebenarnya digunakan untuk sekelompok tertentu sebagai identitas sosial tertentu. Betul, saya Itu setuju. yang nggak pertama. masalah. Betul. Ya. Kemudian bersifat khusus. Khusus. Jadi bahasanya itu khusus kepada kelompok sosial itu. Jadi Oke. kalau Ya. saya ataupun Mas Lutfi tidak menjadi bagian dari komunitas itu, lalu merasa harga diri saya atau harga diri Mas Lutfi itu kemudian direndahkan, Ya. nah itu tidak khusus, sehingga itu khusus ketika mereka berkomunikasi antar mereka. Oh, Sehingga oke. mereka tidak Oke Pak, tidak saya ya, risam Pak dari ya. kalimat Bapak. Berarti Ya. kalau mau ngomong kalimat anjay, anjir, anjrit, ataupun BGST, ataupun apapun, kalian bisa ngomongkan itu kepada satu kelompok kalian aja, privately. Bukan begitu Pak? Betul. Private ya, Ya. sistemnya private. Ya. Dan tidak di sosial media. Betul Pak? Ya,
dan Betul. tidak di sosial media, tidak kepada orang yang lain bukan dalam komunitasmu, apalagi orang yang engkau tidak kenal. Betul, Pak? Betul. Jadi Oke. ada 3 ya, Mas Lutfi. Ada 3 ya. Jadi, sebagai penanda sosial, penanda sosial, solidaritas. ya. Ya. Solidaritas. Yang kedua tadi bersifat khusus, ya, bersifat khusus, ya. Dan yang ketiga yang tadi Mas Lutfi katakan bersifat juga rahasia. Bersifat rahasia. Ya. Selama kalian Ya. melakukan ini, unsur pidananya tidak ada. Tapi ketika kalian sudah menyebutkan itu di sosial media, di media apapun, bahkan bisa kalian siarkan di sebuah televisi ataupun channel YouTube kalian, Instagram kalian, Twitter kalian, apapun, itu sudah melanggar dari 3 aspek ini. Konotasinya adalah apabila orang mendengarkan yang di luar ini merasa tidak terima, kalian bisa dituntut. Pasal berapa? Saya akan bahas dengan pakar ahli hukum. Saksikan di next episode-nya. Nah, seperti ini Pak. Jadi saya ini akan mengembangkan dari apa yang kita statement di sini dari segi pandangan hukum. Yang kedua, dari segi pandangan psikolog, perkembangan anak dan klinis remaja. Saya akan menanyakan kepada narasumber yang berkompetensi seperti Bapak saat ini. Hasil rekap dari percakapan ini sangat bermanfaat Pak untuk kaum milenial. Semoga ini bisa menjadi sebuah inspirasi, tapi ini sifatnya edukasi ya Pak, setuju ya Pak? Edukasi tanpa menyebutkan salah satu pihak manapun, setuju ya Pak? Nah, edukasi ini tidak akan bisa diterima semua rata oleh semua orang lain. Belum tentu apa yang saya sampaikan ini kalian terima dengan baik, ataupun kalian terima dengan sebuah hal yang baik, seperti itu. Nah, belum tentu edukasi ini yang saya berikan bisa kalian terima dengan baik, atau malah kalian akan sadar akan edukasi ini bermanfaat bagi kehidupan kalian. Nah, sekarang tinggal bagaimana persepsi kalian memikirkan, menghayati, meresapi kalimat-kalimat yang tadi kita bahas. Tenang, yang saya bahas ini dengan pakarnya, kompetensinya S1, S2, S3-nya inline ya Pak ya, dalam bahasa pengajar inline ya, satu arah bahasa Indonesia semuanya. Dan beliau ini doktor muda di Universitas Negeri Semarang. Appreciate buat Pak Tommy Yuniawan saya Pak, terima kasih. Saya minta sedikit recap dari Bapak risamnya. Intinya lebih baik tidak menggunakan kalimat anjay, anjir, anjir, GST, atau masih boleh menggunakan kalimat itu. Monggo Pak. Sedikit Ya. Apabila kita berbahasa, itu kan tidak sekadar untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Untuk itu, dalam memilih kata atau memilih istilah-istilah, khususnya kata yang tadi disebutkan Mas Lutfi tadi, kata anjay tadi, ya kita juga harus memperhatikan orang lain yang kita ajak bicara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bila mana ada kata yang nilai rasanya lebih santun, kita gunakan kata itu. Dan yang ketiga, bijaklah kita di dalam berbahasa. Bijaklah kita dalam berbahasa. Ya. Ya. Karena dalam berbahasa itu tidak sekadar benar saja, tetapi juga baik, dan satu lagi adalah santun. Baik dan santun. Anjay ini tidak santun dan tidak baik. Setuju Pak? Setuju. Untuk komunitas umum itu, ya. Ya, untuk komunitas umum tidak setuju ya. Paham ya. Nah Pak, menurut Bapak, kalau ada public figure siapapun atau tokoh siapapun atau orang yang berdampak siapapun di media yang sudah terlanjur ngomong anjay, pesan Bapak lebih baik seperti apa Pak? Memberikan klarifikasi atau memberikan kata maaf atau memberikan sebuah permintaan tertentu? Menurut Bapak seperti apa? Ya, baik. Bahasa itu di dalamnya ada nilai-nilai karakter, ada pesan moral sebenarnya yang ingin disampaikan. Nah, untuk itu siapa yang menjaga, atau siapa lagi kalau bukan kita yang menjadi tuan di negerinya sendiri, yang menggunakan bahasa yang baik, yang benar dan santun tadi. Apalagi
sebagai public figure ya. Nah, apalagi sebagai public figure ya. Betul. Jadi instansi pemerintah, kemudian dunia pendidikan, Ya. public figure, para seniman, ya teman-teman di media massa, Ya. mari bersama-sama kita berbahasa Indonesia yang mempunyai nilai rasa yang baik gitu. Jadi public figure itu termasuk para seniman punya peran strategis juga, Mas Lutfi, di dalam Betul. di dalam Betul, Pak. Dampaknya sangat besar, Pak, kalau memang sudah menjadi trendsetter, Pak. Nah, berarti Betul. si para public figure dan tokoh ini apakah harus minta maaf, Pak? Menurut Bapak? Atau tidak mengucapkan lagi? Ya, bila itu digunakan untuk halayak umum dan itu sudah terjadi, Ya. kemudian sudah diingatkan atau sudah diberikan satu informasi bahwa itu adalah hal yang kurang baik, saya kira tidak sekadar minta maaf, unggahan itu, tayangan itu menurut saya bisa segera untuk tidak disajikan di media sosial. Di take down ya, Pak? Betul. Oke. Jadi, Oke. menurut saya penting. Berarti seperti ini ya, Pak, saya recap ya, Pak. Apabila ada public figure dan tokoh yang sudah terlanjur mengucapkan tersebut, alangkah lebih baiknya itu minta maaf karena telah menyiarkan kalimat yang bermakna bisa buruk bagi masyarakat umum. Ya. Selanjutnya, para public figure ataupun tokoh tersebut lebih baik untuk take down konten ataupun sesuatu yang dia ucapkan ada unsur kalimat anjay, anjrit, BGST yang kita tadi bahas itu buruk. Setuju seperti itu ya, Pak ya? Ya, itu Ya. harus supaya ditarik kembali ya. Ditarik kembali supaya tidak menjadi semakin heboh dari kalimat itu ya, Pak ya. Tapi Pak, kalau edukasi seperti ini perlukah ditarik? Tayangan edukasi ini menjadi satu bagian yang mempunyai kontribusi yang positif untuk bisa memberikan satu informasi, satu penjelasan, satu pencerahan kepada teman-teman kita atau penutur bahasa untuk menjadi lebih tahu. Saya kira ini satu hal yang positif. Sangat positif. Jadi konten edukasi ini tidak perlu di take down ya, Pak, walaupun kita membahas kalimat anjay ya, Pak. Sifatnya beda ya, Pak ya, dengan yang sebelumnya ya, Pak. Berbeda. Oke, setuju. Terima kasih, Pak, atas waktu konferensinya kita melalui Zoom. Maaf saya belum bisa hadir langsung ke Semarang untuk bertemu dengan Bapak. Tapi apapun yang kita bahas ini, kita setuju untuk tidak menyindir salah satu pihak ya, Pak. Setuju ya, Pak? Setuju. Tidak menyindir salah satu nama siapapun, setuju ya, Pak. Tapi untuk menyebarkan luas tentang konten edukasi. Setuju ya, Pak? Betul, Pak Lutfi. Ya. Oke, guys. Kalian udah dengarkan. Bukan dari versi saya loh, tapi dari versi pakar tata bahasa Dr. Tommy Yuniawan. Ya, kalian sudah dengar sendiri penjelasannya seperti apa. Sekarang kembali lagi dengan insight kalian atau pemikiran kalian. Ya. Sekarang kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Dr. Tommy Yuniawan, seorang ahli tata bahasa Indonesia. Sekarang kembali lagi. Kalian akan melihat konten edukasi ini sebagai celaan atau hal yang bermanfaat atau hal yang sama sekali tidak bermanfaat. Coba kalian tulis di kolom komentarnya. Yang ngomong bukan saya loh, ahli tata bahasa Indonesia. Oke, sekian konten edukasi dengan pakar bahasa Indonesia. Sampai jumpa di edukasi selanjutnya. Edukasi, lihat aja dulu.